Dr. Krisna Saniadi Prihastomo, spesialis bedah saraf. Beliau selain sebagai staf bedah saraf di Rumah Sakit Dr. Karyadi, juga adalah seorang ketua Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Umum Dr. Karyadi dan sekaligus sebagai sekretaris pengurus pusat Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf Indonesia. Beliau akan membawakan materi terkait isu etika dalam marketing rumah sakit. Jadi tadi sudah diterangkan dari depan sampai belakang oleh Bu Dr. Gigi Nailufar bagaimana marketing itu. Nah, ini nanti ditambahkan etika yang baik dalam marketing rumah sakit. Waktu kami berikan 30 menit ke depan untuk membawakan presentasi. Silakan dokter. Baik, terima kasih Dokter Elis. Ini suara saya jelas ya, dokter ya? Jelas sepertinya, Dok. Saya izin share screen sebentar. Oke. Ya, mudah-mudahan presentasinya juga jelas ya. Ya, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di RC yang berkenan untuk mengundang saya begitu ya. Jadi sebetulnya ini bukan bukan saya memberi materi, tapi saya belajar banyak sebetulnya. Tadi saya lihat presentasinya Dokter Nailufar luar biasa sekali. Saya juga belajar, Dok. Jadi nanti kita juga karena gini, Terima kasih dok, iya Krisna. dokter, karena begini. Jadi paradigma sekarang rumah sakit pemerintah pun juga sebetulnya sudah bergeser tidak hanya ke instansi sosial begitu ya, tapi juga ke instansi sosial ekonomi begitu. Jadi kita juga arahan dari Kementerian Kesehatan, kita juga harus ikut berpacu. Berpacu itu artinya berpacu dalam hal menaikkan revenue, itu yang nanti imbasnya pada peningkatan kualitas pelayanan gitu ya. Jadi itu yang nanti akan kita apa namanya kejar dalam hal kerangka di rumah sakit pemerintah. Dan di kesempatan kedua ini izin nanti kami sharing mengenai isu etika begitu ya, isu etika dalam promosi rumah sakit. Sebetulnya saya bukan tim marketing dari Rumah Sakit Karyadi. Di Rumah Sakit Karyadi kita punya tim marketing sendiri, masuk ke dalam Direktorat Pengembangan Strategi Layanan PSL gitu ya. Itu template-nya dari Kementerian Kesehatan. Sekarang semua rumah sakit vertikal itu punya suatu direktorat tersendiri namanya pengembangan strategi layanan. Di dalamnya ada marketing, ada humas dan lain-lain. Dan kebetulan saya di komite etik dan hukum yang beberapa kali bekerja sama dengan teman-teman di PSL di pengembangan strategi layanan untuk menelaah kira-kira promosinya ini menyalahi aturan atau tidak. Karena kami di rumah sakit pemerintah, tentu saja di teman-teman yang lain di rumah sakit swasta pun juga nanti terikat dengan beberapa aturan yang masih berlaku sampai sekarang kaitannya dengan etika promosi rumah sakit, apalagi sekarang ini kita sudah punya undang-undang yang baru, Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, yang mana sebetulnya aturan turunan mengenai promosi rumah sakitnya itu masih masih lama gitu. Jadi ada Permenkes, kita juga pakai kodeksi dan lain-lain. Ya, tadi sudah disinggung mengenai CV saya. Jadi nanti akan kita lihat dasar hukumnya, kita lihat isu apa saja nanti yang terkait dengan etika promosi, dan nanti kita lihat kajian-kajiannya. Ya, ya ini saya juga cerita juga ya. Jadi saya beberapa bulan yang lalu itu berkesempatan untuk ke Sapporo di Jepang gitu. Ada kursus waktu itu. Ini kalau teman-teman lihat ini adalah gambar dari conveyor belt-nya bagasi di uh, Bandara Cengkareng, Soekarno-Hatta. Ya. Ini kalau kita lihat biasa aja ya, kita sehari-hari kalau misalkan bepergian lihat seperti ini ya. Kita lihat ada koper yang disusun di conveyor belt supaya penumpang itu bisa mengambil ya. Kita lihat ini biasa saja. Bentar, saya kasih pointer ya. Kita lihat ini biasa saja, ada koper, nanti jalan, kopernya disusun seperti biasa. Tapi yang terjadi ketika saya di bandara di Chitose, waktu bandara di Sapporo itu, yang terjadi adalah seperti ini. Ya. Jadi kopernya itu semua disusun. Kopernya semua disusun dengan rapi, dan teman-teman lihat di sini handle-nya ini, handle-nya koper ini ternyata disusun supaya penumpang itu gampang ngambilnya. Gitu. Semuanya sama. Semuanya sama. Dan itu tidak terjadi pada bandara kita, gitu kan. Ini saya lihat
saya tanya ke petugas bandara, ada nggak SOP-nya begitu, ada nggak apa standar operating procedure-nya? Ternyata nggak ada. Saya cari di internet, nggak ada itu SOP-nya mengenai bagaimana meletakkan koper di conveyor belt bagasi begitu, itu nggak ada. Artinya apa? Artinya ini adalah sebetulnya suatu etos ya, suatu semangat kerja yang mana orang-orang itu akan senang di bandara karena dengan kemudahan-kemudahan yang sudah dilakukan oleh sistem. Artinya apa? Artinya ini itu bisa kita terapkan di rumah sakit bahwa sebetulnya kita nggak harus promosi besar-besaran gitu ya. Kita memperbaiki budaya kerja, kita memperbaiki etos kerja itu pun sudah salah satu yang bisa dirasakan oleh customer atau konsumen dalam hal ini pasien gitu ya. Bagaimana pengaturan apa namanya, misalkan jalur untuk difabel, kemudian pengaturan eh, eh, akses kursi roda yang gampang diraih gitu dan segala macam. Itu adalah satu hal-hal kecil yang sebetulnya mungkin tidak ada SOP-nya, tetapi kalau kita lakukan dengan etos kerja, budaya kerja yang baik, itu nanti akan sangat berpengaruh pada pengalaman atau patient experience gitu ya. Tadi sudah dijelaskan banyak oleh Dr. Nelufar juga. Ya, ini zaman dulu, jadi saya searching juga di internet promosi kesehatan zaman dulu itu ternyata memang sama sekali tidak ada rumah sakit yang berpromosi zaman dulu. Ya, ada banyak yang promosinya dari obat, kemudian dari suplemen, kemudian dari layanan-layanan yang tidak terkait dengan medis tapi sedikit berhubungan gitu ya. Tapi saya temukan, saya searching memang tidak ada sama sekali mungkin ya di era sebelum tahun 2000 promosi mengenai rumah sakit. Ya, artinya apa? Artinya kita perlu eh, bertanya-tanya apakah promosi rumah sakit itu tabu, ya tidak apa namanya, tidak etis, dihindari dan segala macam, itu kita perlu bertanya-tanya. Ya, dan ini mengenai etika ya. Jadi kalau kita lihat etika di rumah sakit ini di internal rumah sakit ya. Di internal rumah sakit kita masing-masing stakeholder ini, masing-masing pihak ini punya punya hubungan ya. Hubungannya ada hubungan hukum ya. Dan masing-masing hubungan hukum ini ada apa dokumen legalnya ya. Tapi ada juga di luar itu, di luar hubungan hukum ini mengenai perilaku umum, etika pelayanan dan etika penyelenggaraan rumah sakit. Nah, promosi rumah sakit dan marketing, iklan, kemudian ada ya promosi tadi ini nanti masuk ke dalam etika penyelenggaraan rumah sakit yang sebetulnya tidak ada aturan aturan bakunya dulu begitu ya. Tapi kemudian saat ini oleh beberapa stakeholder itu akhirnya dibuat suatu kesepakatan gitu ya. Nanti ada Kodersi, kemudian ada pedoman promosi dari Kodersi, kemudian ada Permenkesnya 1787 dan nanti di undang-undang juga ada. Bapak Ibu kalau searching di Google ya, where to operate HNP gitu ya. HNP di tulang belakang. Kebetulan di Bedah Saraf kami juga mengerjakan HNP HNP tulang belakang gitu ya. Itu yang pertama kali muncul itu Singapura ya. Baru habis itu tempatnya Dr. Neilufar nih, EMC. Kemudian Rumah Sakit Karyadi, Rumah Sakit Pondok Indah segala macamnya. Tapi ini yang kita kaget gitu ya. Ternyata eh, ketika kita searching ya, itu yang pertama kali muncul itu bukan Indonesia. Ini saya location di Google-nya saya nyalakan gitu. Jadi Google tahu saya searchingnya di Indonesia. Ya, artinya apa? Artinya kita kurang agresif. Kita kurang agresif, orang akan mendapatkan informasi pertama kali tidak dari kita gitu. Ya. Jadi isunya nanti adalah dalam promosi ini apakah selalu promosi itu selalu berkonotasi membujuk seseorang pasien ke rumah sakit tertentu. Dan apakah masih merupakan hal-hal yang tabu, malu-malu atau setengah-setengah? Itu kan yang sekarang kita kita alami seperti itu ya. Kita mau promosi tapi kayak kalau bahasa Jawanya itu gojek-gajek gitu ya. Jadi mau promosi agresif enggak, tapi enggak promosi juga enggak gitu. Jadi malu-malu masih malu-malu gitu ya. Jangan-jangan ini nanti menyalahi aturan segala macam gitu ya. Ya, nanti akan kita bahas. Jadi dasar hukumnya sebetulnya prinsipnya ada 4 ya. Nomor 1 adalah Undang-Undang Nomor 17 yang kemarin baru disahkan. Aturan turunannya kebetulan sampai saat ini masih belum ada. Jadi kita masih memakai Permenkes yang lama, ya ini Permenkes 1787 2010 tentang iklan dan promosi pelayanan kesehatan. Kan, tapi saya
beberapa kali berkontak dengan Direktorat Tata Kelola Layanan Organisasi Pelayanan Kesehatan di Kementerian Kesehatan. Permenkes ini nanti akan direvisi ya. Ada beberapa nanti yang akan ditambahkan, utamanya mengenai media sosial dan lain-lain. Karena di Permenkes ini media sosial belum disorot begitu ya. Kemudian kita juga masih memegang Kode Etik Rumah Sakit, Kode RSI tahun 2022, dan Kode RSI ini kan juga sempat mengeluarkan pedoman etika promosi tahun 2006 yang masih kita pakai ya. Saya mohon koreksi kalau ternyata sudah ada update, tapi ini yang masih relevan di kita ya. Jadi kalau kita melihat di Undang-Undang 17 ya pasal 191 itu kita diperbolehkan. Jadi rumah sakit itu berhak untuk mempromosikan layanan kesehatan yang ada di rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa itu ketentuan peraturan perundang-undangan? Ini tadi saya jelaskan kita masih pakai aturan turunan Permenkes 1787 tentang iklan dan publikasi layanan kesehatan tahun 2010 ya. Dan di situ ada berbagai macam, semuanya sudah dijelaskan dan kurang lebih sebetulnya sama dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Persi ya, lewat Kodersinya ya. Jadi intinya memuat informasi. Jadi memuat informasi dengan data atau fakta yang akurat, berbasis bukti, informatif, edukatif, dan bertanggung jawab ya, dan lain-lain. Ya. Di Kodersi pun juga pasal 10 itu mengatur mengenai promosi ya. Ini juga sama sebetulnya prinsipnya, tidak ada tidak ada kontradiktif gitu ya. Artinya aturan-aturan itu semuanya sejalan. Prinsipnya adalah informatif, edukatif, preskriptif, preparatif gitu ya. Dan selain Undang-Undang 17, selain Permenkes, selain kode etik, kita juga bergantung pada Undang-Undang ITE gitu ya. Ya misalkan ya, tenaga kesehatan tidak boleh mempromosikan rokok, tidak boleh mempromosikan alkohol gitu ya. Itu tidak ada di Permenkes, tidak ada di Undang-Undang 17, tapi adanya di Undang-Undang ITE gitu ya, Undang-Undang Pariwara di dalam situ. Oke. Jadi kita akan lihat, ini mungkin saya tidak terlalu banyak ya, karena saya bukan praktisi di marketing, saya hanya beberapa kali melakukan kajian ya mengenai promosi yang ada di rumah sakit kami ya. Jadi beberapa hal yang boleh dilakukan dalam hal promosi rumah sakit, yang pertama adalah lokasi rumah sakit, ini jelas ya. Kita tidak perlu berdebat mengenai ini, tapi lokasi rumah sakit ini sangat boleh gitu ya. Apalagi yang rumah sakit yang lokasinya, atau rumah sakit yang berdiri baru gitu ya, yang lokasinya masih belum dikenal begitu ya. Kemudian yang kedua adalah fasilitas kesehatan ya. Tadi seperti sudah dijelaskan oleh Dr. Nailufar, jadi ada beberapa media-media yang sebetulnya sangat powerful untuk kita rumah sakit praktisi marketing ini untuk mempromosikan layanan kesehatan baik di website atau di media sosial yang lain, Instagram. Tadi kalau contohnya yang sangat bagus di EMC itu ada aplikasi begitu ya. Dan ini sangat boleh. Jadi Bapak Ibu jangan malu-malu, jangan khawatir bikin sesuatu yang bombastis gitu, tapi tidak serampangan, tidak membohongi begitu ya, tetap sesuai dengan kaidah evidence base gitu ya. Contohnya ini saya ambil di websitenya Rumah Sakit Karyadi, jadi ada namanya one stop service gitu ya. Jadi kita ingin pasien itu datang, pasiennya di situ, dokternya yang menuju ke pasien gitu ya. Ini salah satu yang bisa dipromosikan. Juga layanan lainnya, eksekutif, privat, virtual, kemudian ada Spotify Rumah Sakit Karyadi. Jadi kalau pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit, keluarganya itu bisa akses hotspot, di hotspotnya bisa klik Spotify gitu, bisa mendengarkan lagu-lagu gitu ya. Ada donor dan segala macamnya ya. Dan ini jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Jadi harus diekspos begitu ya layanan-layanan kesehatan, karena inilah marketing kita yang utama. Jadi Bapak Ibu tim marketing di sini itu adalah yang memanage ya, tapi sebetulnya marketernya atau marketing utama itu adalah para DPJP yang bergerak di layanan kesehatan ya. Jadi kalau itu kita eksposkan,
itu kita kita sorot begitu ya, itu jadi suatu lahan market yang baik gitu ya. Kemudian berikutnya adalah pemberitahuan layanan praktek dokter ya. Ini juga perdebatan awalnya. Boleh nggak kita ngasih tahu mempromosikan dokter kita gitu ya. Ternyata yang tidak boleh adalah mempromosikan dokter yang berlebihan gitu ya. Tapi kalau kita ini contohnya Dokter Syarif Taufik. Dr. Syarif Taufik ini adalah salah satu dokter yang sangat dicari ya, karena beliau ini adalah subspesialisasinya adalah fertilisasi ya, subspesialis fer ini ya. Dan beliau ini salah satu yang tingkat sukses rate-nya untuk in vitro fertilization bayi tabung itu tinggi begitu ya. Tapi kita tidak boleh ngasih tahu bahwa Dr. Syarif Taufik ini tingkat IVF sukses rate-nya tinggi, itu nggak boleh gitu ya. Tapi kita kasih tahu saja bahwa beliau ini spesialis obgyn, subspesialisnya ini, beliau juga magister genetik, clinical genetic counselor, kemudian diploma dan segala macamnya ini, dan kita kasih tahu bahwa beliau berpraktek jam-jam sekian gitu. Dan ini boleh gitu ya. Dan jangan ragu-ragu, dan tampilkan foto yang menarik, foto yang friendly begitu ya, foto yang positif. Jadi vibes-nya itu positif. Ya. Jadi sponsor kegiatan. Nah, tadi yang menarik yang saya soroti juga di Dr. Nailufar tadi, bahwa promosi rumah sakit itu tidak melulu layanan kesehatan. Bisa juga di event-event sport begitu ya, event-event layanan olahraga, atau event tadi misalkan mendatangkan chef dan segala macam. Ini kemarin salah satu yang kita lakukan di Karyadi, kita mensponsori, atau bukan mensponsori, kita menjadi medical partnernya golf, turnamen golf gitu ya. Dan ini adalah salah satu pasar yang nanti akan kita garap gitu, karena golf ini kan ya dalam tanda kutip ya, mohon maaf ya, dalam tanda kutip bukan BPJS begitu kan, golf ini kan bukan olahraga BPJS. Ini artinya ada market yang ingin kita sasar, dan itu kita sangat boleh. Bahkan di dalam promosi ini kita sama sekali tidak menampilkan layanan kesehatan kita. Kita cuma ngasih tahu bahwa kita support di turnamen golf gitu ya. Dan di dalam turnamen ini beberapa dokter di situ juga kita melakukan pada saat itu ya, kita melakukan promosi di layanan-layanan di Rumah Sakit Karyadi ya. Dan tadi betul, saya setuju dengan materi Dr. Nelufar bahwa ada beberapa layanan unggulan yang harus diekspos tadi ya. Dan jangan lupa layanan yang non unggulan pun juga harus kita, dalam tanda kutip, kita garap ya, walaupun tadi dengan perlakuan yang berbeda. Tapi artinya apa? Artinya ada value-value lebih dari rumah sakit yang harus kita antar ke pasien gitu. Ya. Ini berikutnya, ini kita juga support di Tugu Muda Marathon waktu itu. Ya, ini kita mensponsori, dan itu kita mempromosikan bahwa kita melakukan konsultasi gratis di event itu. Gitu. Jadi kita nggak ngajak ke Rumah Sakit Karyadi ya. Tapi pada saat event itu di booth-nya Rumah Sakit Karyadi itu waktu itu di Uptown Mall ya, itu kita melakukan konsultasi gratis, ada DPJP kita yang hadir di situ. Ya, ini tidak masalah ya. Ini bukan yang tidak boleh, nanti kita lihat yang tidak boleh ya. Salah satu yang tidak boleh itu adalah kita memberikan potongan harga untuk layanan rumah sakit kita. Jadi di promosi itu kita nggak boleh bilang misalkan operasi kraniotomi bedah saraf diskon 15% kalau punya kalau punya misalkan keanggotaan apa gitu, itu nggak boleh gitu ya. Yang boleh adalah misalkan misalkan konsultasi gratis bukan di rumah sakit tapi di mensponsori event. Yang boleh lagi sebetulnya kalau kita lihat di Permenkes dan di pedoman etika promosi Kodersi itu adalah boleh mencantumkan harga khusus. Jadi bukan diskon, tetapi harga khusus kerjasama dengan vendor lain. Misalkan kalau pakai kartu kredit Bank Mandiri misalkan itu mendapatkan harga khusus sekian gitu ya. Tetapi diskon yang diberikan oleh rumah sakit itu yang dilarang sampai saat ini, itu yang dilarang dalam promosi kesehatan. Ya. Oke, jadi setelah yang boleh kita lihat yang tidak boleh. Yang ini salah satu yang di rumah sakit tadi. Jadi beberapa kami mengkaji ya. Jadi di
di aturan itu jelas disebutkan bahwa kalau melebih-lebihkan memuji diri sendiri itu tidak boleh, ya. Ini konsep awal, ya, konsep awalnya di kami itu. Jadi adik kita mau mempromosikan salah satu dokter, ya. Tapi ternyata di sini ada kata-kata keahliannya telah banyak membantu pasien, kemudian pasien-pasien infeksi berat itu banyak terbantu terselamatkan, gitu. Ini mungkin terkesan biasa, tapi kalau dari segi etika itu yang pertama tidak menggunakan apa ya, tidak menggunakan eh, kebetulan kalau kita di etika kesehatan itu kita ada namanya eh, perjanjian, ada transaksi, gitu. Ada transaksi namanya transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik itu adalah transaksi dari dokter ke pasien sebagai klien atau customer, dan transaksi itu ada perjanjiannya, gitu. Ada kesepakatan yang dihasilkan dari situ. Dan kesepakatan ini adalah kesepakatan mengenai upaya, bukan mengenai hasil. Jadi tidak boleh kita menampilkan hasil, ya. Tidak boleh kita menampilkan banyak yang terselamatkan dan sebagainya, tidak boleh, ya, karena itu adalah transaksi hasil. Dia adalah kesimpulan, asumsi, bukan data dari hasil dan bukan upaya, gitu ya. Jadi waktu itu kita mengkritisi marketingnya Rumah Sakit Karyadi. Jadi segala macam promosinya Karyadi baik di website, di Instagram, di media sosial yang lain itu selalu kita filter, gitu ya. Beberapa yang kira-kira meragukan itu kita akan filter dan kita kritisi. Akhirnya saat itu direvisi, tidak ada itu frasa-frasa yang eh, membantu menyelamatkan segala macam, itu tidak boleh, karena sekali lagi kita tidak boleh menampilkan yang tidak ada datanya. Dan kalau kita lihat di eh, pedoman promosi rumah sakit oleh Kodersi, itu bahkan kita tidak boleh menampilkan data internal. Jadi misalkan gini, di Rumah Sakit Karyadi eh, tingkat successful rate untuk bayi tabung itu 100%, itu nggak boleh, gitu ya, karena itu tidak tervalidasi. Ya, jadi yang boleh data yang digunakan adalah data yang sudah tervalidasi, artinya data internasional, data yang didapat dari artikel ilmiah yang terpublikasi, gitu ya. Jadi kalau data internal itu secara etika tidak boleh, karena itu tidak tervalidasi. Gitu. Ya, iklan dengan cita rasa yang buruk ini juga tadi saya singgung bahwa memang kalau dia misalkan eh, terkait dengan rokok, terkait dengan alkohol itu jelas tidak boleh, ya. Jadi ini kita sudah sepakati bersama, ya. Nah, ini iklan dengan menggunakan referensi internal dan menjanjikan hasil, ya. Ini ada nih iklannya. Ini saya tutup biru-biru ini. Ini iklan di salah satu rumah sakit di India, ya. Affordable IVF cost in Delhi dengan high success rate 2024. Ini tidak boleh kalau dia tidak menyertakan sumber yang tervalidasi. Tervalidasi dalam hal ini adalah tervalidasi secara ilmiah, ya. Jadi menampilkan sumbernya dari jurnal mana dan segala macam. Tapi kalau dia menggunakan referensi internal rumah sakit itu yang sampai sekarang masih belum boleh, ya. Gitu. Ya, ini mungkin slide terakhir saya, ya. Jadi nanti kita mungkin diskusi saja yang baik. Jadi yang pertama, iklan dan promosi rumah sakit itu harus bersifat informatif dan edukatif, gitu ya. Jadi harus ada informasi dan harus ada edukasi. Jadi tidak melulu selalu ajakan ke rumah sakit, gitu ya. Dan promosi ini tidak selalu berupa ajakan rumah sakit. Bisa promosi berupa tadi misalkan kita mensponsori event, itu ada sisi promosi yang baik kalau kita menampilkan bahwa rumah sakit kita ini terlibat dalam beberapa kegiatan-kegiatan yang di situ ada market yang jelas, gitu ya. Yang ketiga ini yang penting. Jadi market is always changing, ya. Jadi pasar itu selalu berubah. Belum tentu pasar sekarang ini akan sama dengan 10 tahun lagi atau bahkan dengan tahun depan, gitu ya. Tadi yang seperti saya utarakan bahwa rumah sakit pemerintah dulu itu nggak usah promosi, itu antriannya sudah antrian operasi bedah saraf itu udah ratusan, gitu ya. Itu nggak usah promosi, gitu ya. Tapi ternyata saat ini paradigmanya berubah, ya. Tadi yang seperti saya bilang, awalnya rumah sakit pemerintah ini adalah institusi sosial, gitu ya. Tapi sekarang dituntut
untuk menjadi institusi sosioekonomi. Dan ini sangat berubah juga dengan mengikuti dengan market tadi, mengikuti dengan masyarakat sekarang yang ternyata sekarang awareness terhadap kesehatan itu sudah sangat baik. Orang-orang di kota besar yang tidak punya asuransi selain BPJS itu mungkin mungkin sekarang bisa dihitung gitu ya. Walaupun sekarang BPJS sekarang yang paling banyak ya. Tapi asuransi-asuransi kesehatan tadi yang sudah dijelaskan bahwa asuransi-asuransi kesehatan pun sekarang sangat berkembang. Di situ ya yang harus kita tangkap. Jadi sebetulnya ini bukan lagi hanya jadi PR-nya rumah sakit swasta saja, tapi sebetulnya rumah sakit pemerintah pun juga mestinya punya daya saing yang tinggi begitu ya. Perkembangan teknologi kesehatan juga sangat pesat dan menuntut perubahan paradigma dan rumah sakit sebagai institusi sosioekonomi dengan menjalankan kaidah bisnis yang sehat dengan memegang etika, moral, dan norma. Baik, mungkin itu sangat sedikit dari saya, tapi nanti kita akan berkembang dengan diskusi ya. Jadi ini contoh sekarang ini pasien apa namanya tuntutannya banyak ya. Ya. Tuntutannya banyak, bukanya Google gitu ya. Jadi sebelum ke dokter itu sudah ke Google dulu. Jadi dokternya nanti yang dites sama pasiennya kadang-kadang gitu.